Pak Jofri sudah memberikan pertanyaan di chat. Ini pertanyaannya cukup menarik juga nih. Oke. Dari Pak Jofri gitu ya, lebih baik kita mendengarkan nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran dari world most influential living moral philosophers atau dari tokoh-tokoh agama, hamba-hamba Tuhan yang juga mungkin world most influential. Silakan Pak, ini pertanyaannya susah-susah gampang. Kalau ya merujuk ke Nussbaum gitu ya, kalau misalnya kita konsisten gitu ya dengan pemikiran Nussbaum gitu ya, bahwa bagaimana karya seni dalam hal ini tragedi gitu bisa memunculkan atau bisa mengaktifasi bela rasa, ya silakan aja, malah dari tragedi itu mau muncul dari lingkup teologis, ya silakan saja kayak gitu. Kalau dari apa yang barusan disampaikan, Nussbaum itu menekankan ya peran tragedi itu, kalau kontennya dan formnya itu tragedi, itu bisa-bisa saja kayak gitu. Mau tokohnya tokoh religius, orang tokoh agama yang nyeritain segala macam, atau ditulis oleh teologi kawan gitu ya, atau agamawan, ya silakan aja kayak begitu. Batasannya di situ. Gitu. Itu mungkin tanggapan saya, Pak Martin. Terima kasih Pak Ferdinand. Pak Jofri, silakan Pak kalau masih mau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada Pak. Karena ya mungkin saya menambahkan sedikit tadi meneruskan sedikit pertanyaan Pak Jofri gitu. Mungkin ya salah satu narasi tragedi terbesar adalah salah satu. Ya di teologi saya rasa narasi tragedi juga hal yang sering bukan digunakan, tapi memang demikian mungkin gitu ya kalau dalam konteks teologis pun juga ya narasi tragedi itu juga adalah sesuatu yang juga terjadi gitu ya, terlihat juga sebenarnya. Iya, cuman ya mungkin kalau bisa nggak tahu ya, mungkin aja saya kepikiran kalau misalnya tragedi gitu mungkin dalam Alkitab gitu, mungkin Nabi Ayub gitu mungkin. Oh ya. Gitu. Cuman itu sih apa ya? Itu happy ending sih, Pak. Itu happy ending. Kayak gitu. Kalau tadi Hecuba itu kan itu benar-benar kan sampai akhirnya dikutuk jadi anjing gitu. Dari ratu jadi budak, turun lagi jadi anjing. Dia itu tragis gitu. Ya oke. Ya mungkin narasi terbesarnya juga tragedi ya Pak sampai akhir gitu, misalnya kalau kita bicara tapi saya tidak akan lanjutkan di dalam forum ini, dalam konteks misalnya kalau kita bicara tadi gitu ya, tadi ada Ronald McDonald gitu ya, tapi Jesus Christ sendiri kan tragedi sebenarnya Pak Ferdinand ya gitu, dan berakhir tragis juga. Jadi oke, kita nggak lanjut di situ deh. Tapi ini Pak Jofri menambahkan mungkin doktrin suffering dan justification ada korelasi dengan tragedi Nussbaum. Jadi itu anggapan sih sebenarnya. Iya, itu pengandaian. Kalau saya jujur nggak terlalu paham ya dalam konteks teologis itu gimana suffering sama apa tadi Pak Martin satu lagi? Justification, Bang. Ya, justification sama suffering gitu ya. Kalau di Nussbaum pastinya suffering itu terjadi karena faktor eksternal, karena hidup kita rapuh, jadi kita itu sering tertimpa kemalangan, terus saking malangnya itu, tragedi itu tuh maksudnya di sini, saking malangnya, itu ya, saking rapuhnya hidup, manusia itu kadang tuh bisa bingkai moralnya tuh bisa sampai rusak gitu loh. Jadi katakan aja ada pergeseran gitu dalam tanda kutip gitu. Dari orang baik misalnya jadi jahat gitu, rusak gitu itunya. Gitu. Kayak tadi misalnya contohnya Hecuba itu, ya tadinya baik ya, anggun, bijaksana, segala macam, jadi budak aja dia masih struggling untuk mempertahankan bingkai moralnya, keyakinan moralnya gitu. Kayak gitu. Dan tapi begitu sampai anak yang paling
bungsu dan tinggal satu-satunya dibunuh oleh sahabatnya, di situ bingkai moralnya rusak. Nah, gitu. Baik, Itu. terima kasih Pak. Ini Tapi saya nggak ngerti ya kalau misalnya pemahaman suffering di dalam lingkup agama Kristen gitu, atau misalnya dari perspektif teologis tertentu, jujur saya nggak paham sih. Baik Pak. Tadi mungkin Bu masih ada. Oh, sudah diturunkan. Bu Suci mungkin tadi ada angkat tangan atau mau langsung sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya. Bu Suci mungkin mau bertanya atau tadi terpencet, Bu? Iya, ini Silakan, Bu. thank you. Ini aku mau nanya nih, dengan materi yang hari ini, materi yang dibawakan ini, apakah terdengar jelas atau terputus-putus? Jelas, Bu, jelas. Ya, cukup jelas, Bu. Saya mau menanyakan antara tragedi dan bela rasa tersebut, apakah zaman dulu yang materi dibawakan ini tuh ada sangat keterkaitan atau ada kaitannya dengan COVID dan Corona yang saat ini terjadi, yang berjuta-juta manusia di Indonesia ya, dan di seluruh dunia itu terjadi. Apakah itu masih dikait-kaitkan dengan tahun sekarang? Iya, oke. Karena kan kita nggak tutup mata ya dengan virus yang sangat berbahaya itu. Apakah ada kaitannya materi ini dengan si Corona dan COVID itu? Dan entah apa yang akan sudah dipersiapkan untuk nanti lagi. Seperti itu. Terima kasih buat Bu Suci. Iya, Silakan, soalnya kebetulan latar belakang saya memang student di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2009 teknik informatika, dan saya mengikuti badan eksekutif mahasiswa dan yang lainnya juga plus pada tahun depannya saya double. Saya ngambil di universitas tetangga sebelahnya, yaitu Universitas Brawijaya Sastra Inggris. Pada tahun 2010 saya juga menjadi moderator perwakilan Universitas Brawijaya bersama dua teman saya dari Jawa dan dari Bekasi pada waktu itu, untuk mewakili perkumpulan seluruh universitas di seluruh Indonesia, termasuk UI, UGM, Unhas, dan yang lainnya juga. Universitas negeri pada waktu itu, kalau UMM kan universitas swasta. Kebetulan sekarang saya sudah ada di project manajemen Mitsubishi, alat berat seperti alat berat untuk pertambangan emas dan batu bara. Apakah itu semua ada kaitannya dengan yang namanya COVID dan Corona? Karena saya sangat penasaran sekali, apakah dari mana itu asalnya si COVID dan Corona ini? Nah, seperti itu. Kenapa bisa dia sampai sangat mudah mematikan orang-orang yang bagus sih sasarannya ya, tapi sangat disayangkan jika dilihat atau diposisikan dengan orang lain yang sekerabat dengan kita, seperjuangan dengan kita ya, sesuai dengan stratanya ya pastinya dan perjuangannya pastinya, itu ini ya kosong, gak ada timbal baliknya dibandingkan mereka yang sudah mendirikan proyek-proyek yang ada gitu, proyek Wika, Waskita, yang lainnya, apartemen ya. Apakah itu benar-benar ini ada sangkut pautnya dengan materi yang ini ya, karena saya percaya sekali di bagian pendidikan itu tidak ada tandingannya dibandingkan pengusaha-pengusaha yang ada ya. Seperti itu Pak, apakah bisa menjawab? Thank you. Oke. Saya langsung jawab aja ya, Pak Martin ya. Silakan Pak Ferdinand. Kalau ditanya apakah ada kaitannya, mungkin jawaban saya bisa dikaitkan. Kaitannya di mana? Ya kita bisa meminjam perspektif Nussbaum gitu ya, bahwa bahwa kehidupan itu rapuh gitu, dalam artian ada hal-hal atau penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, dan penderitaan itu tidak muncul sebagai sebuah konsekuensi dari tindakannya.
kayak begitu. Misalnya kalau dihubungin sama masalah COVID dan Corona ini, udah jaga kesehatan, udah melaksanakan 3M segala macam, tapi tetap kena, tidak sengaja. Kitanya sudah hati-hati, tapi orang lain tidak cukup berbela rasa gitu, katakan saja dengan situasi ini dia misalnya tidak pakai masker atau tidak peduli dengan sekitarnya dan akhirnya dia menjadi carrier gitu buat orang-orang terdekatnya kayak gitu. Ya mungkin saja seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya kembali lagi pertanyaannya, apakah ada kaitannya? Ya mungkin bisa kita kaitkan dalam arti pandangan Nussbaum tentang how fragile atau how vulnerable life is itu sebagai sebuah kacamata atau sudut pandang gitu, point of view gitu untuk memahami hidup di situasi pandemi sekarang ini gitu. Tapi apakah situasi pandemi ini sudah merupakan tragedi yang cukup tragis gitu? Ada kedekatannya juga cukup tragis ya, baru ketemu virus, baru ketemu vaksin ya, vaksinnya lagi mau disuntikkan gitu ya, terus tiba-tiba masuk ke Indonesia B117 ya Pak Martin ya, yang virus COVID yang Iya, termutasi betul. gitu ya, kasarnya nih senjata buat ngelawan penyakitnya nih baru mau mulai disebarkan, ini yang lebih lebih apa, lebih kuat lagi gitu virusnya juga masuk, yang sampai sekarang ya jadinya kan nggak tahu ya itu kalau kita kena sampai orang yang terinfeksi dengan virus COVID yang termutasi itu apakah vaksin yang disuntikan itu bisa meningkatkan imun gitu atau daya tahan tubuh bisa ngelawan virusnya gitu, itu ya kan juga nggak tahu gitu. Ya, dan itu kan memang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan gitu ya, namanya virus gitu ya, pandemi gitu, enggak ya bisa anyone juga kena kayak gitu. Ya itu how vulnerable life is ya, ya seperti itu gitu. Jadi ada aspek-aspek dalam kehidupan tidak seluruhnya dapat kita kendalikan gitu. Dan ketika itu menimpa diri kita, ya ya apa, ya di situ maksudnya begitu itu menimpa diri kita, ya itu memang menunjukkan bahwa ya how tragic life is ya, kayak begitu. Mhm. Gitu, Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Bu Suci, terima kasih buat pertanyaannya. Saya tahu pasti masih ada pertanyaan yang dilontarkan, tapi mungkin saya harus maju dulu Pak, mengingat waktu dan masih ada beberapa pertanyaan di sini. Dari Pak Kuntara menyampaikan bahwa menarik sekali presentasi estetika dan etika ini, namun menjadi menarik manakala etika diperadakan pada karya seni, khususnya posisi yang diperadakan antara seniman dan masyarakatnya. Nah, pertanyaannya dari Pak Kuntara adalah apakah oposisi ini masih terbuka lebar, Pak, untuk negara-negara sosialis seperti Korea Utara, di mana order menjadi pengendali dari oposisi tersebut? Gimana maksudnya? Apakah oposisi tadi gitu ya, Pak, masih terbuka lebar untuk negara-negara sosialis seperti Korea Utara, mungkin komunis mesti ya, seperti Korea Utara di mana order menjadi pengendali dari oposisi tersebut? Oh mungkin kalau dalam konteks politik ini jadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi ini mengingatkan saya kepada pemahaman seni dari Plato sebenarnya. Plato itu beda sama Aristoteles. Plato itu justru benci sama tragedi. Buat dia tragedi itu ngerusak mental dan ngerusak moral negarawan gitu. Jadi karya seni itu harus under control oleh negarawan gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kalau tragedi itu kan memancing emosi ya, ya kayak Nussbaum gitu ya. Kalau Aristoteles kan memancing emosi, tapi itu ngebuka, membentang kemungkinan akan apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang mungkin terjadi gitu, sehingga saya mesti bertindak apa gitu. Itu kan begitu. Kalau Plato tuh enggak gitu. Buat dia seni itu buruk bagi politik. Seni itu buruk bagi negarawan karena bisa seni yang dimaksudkan oleh Plato di sini tragedi ya.
karya-karya seni tragedi itu gitu. Itu bisa mengobrak-abrik emosi orang gitu ya, dan nanti politikus atau negarawan itu jadi mensla-mensle. Kurang lebih kayak begitu. Pak Martin gitu. Nah, balik lagi ke dalam konteks misalnya Korea Utara kayak gitu ya. Ini kurang lebih ini yang pertama mungkin erat kaitannya dengan Plato, dalam artian mungkin seni diizinkan selama itu menguntungkan bagi kekuasaan, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya sampai merugikan bagi negara, kayak pandangan Plato tentang tragedi gitu ya, misalnya ya membuat itu mengobrak-abrik atau mencarut-marutkan kejernihan berpikir kita ya, karena kitanya jadi being emosional gitu ya, itu harus dihindari gitu. Karena itu buruk buat negara gitu. Lalu kedua gitu, kalau kalau dalam konteks negara-negara kayak Korea Utara, saya rasa sih itu dimensi politiknya ya jauh lebih besar gitu ya. Gitu. Maksudnya itu kan mengandaikan ada situasi yang opresif juga gitu. Ya, kayak begitu. Tapi kalau pakai perspektif Nussbaum ya, harusnya seni itu bisa, ya saya belum ketemu teksnya jujur Pak. Tapi Nussbaum itu pernah menulis bagaimana seni itu berkontribusi bagi demokrasi. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya demokrasi itu tidak diandalkan sebagai sesuatu yang baik, kalau apalagi di negara-negara yang opresif gitu ya, seperti korup gitu, ya pastinya itu nggak akan dapat tempat, Pak. Kayak gitu. Terima kasih Pak Ferdinand. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Kun. Saya lanjut dulu Pak ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Baskoro. Apakah di dalam Make Jesus atau Maira, karya seni Make Jesus dan Maira, jika kita memakai pandangan Nussbaum, terdapat konteks bela rasa nggak Pak? Compassion tadi di karya-karya tersebut. Narasinya. Jadi kalau yang penting kan kalau Nussbaum itu kan karya seni yang dia angkat itu kan naratif gitu ya. Dan kalau misalnya narasi yang terbangunnya itu tragis, bisa ditunjukkan bisa juga ya disampaikan oleh medium visual ya, bukan cuman tekstual bacaan buku sastra kayak begitu ya. Saya rasa walaupun visual itu pastinya punya kompleksitas yang beda, sangat beda, punya kompleksitas yang beda gitu. Cuman karya seni visual yang pendekatannya tuh naratif, episodik gitu ya, itu kan juga bisa ya, kayak gitu ya. Kalau kontennya tragedinya kebangun gitu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau contoh Make Jesus sama Maira itu saya tempatkan justru untuk meng-highlight atau untuk menggarisbawahi bahwa di dalam kontroversi yang dituai, dalam contoh tersebut, kontroversi yang dituai oleh kedua karya tersebut, itu muncul mengandaikan dua pandangan yang saling berbenturan tadi, Pak. Kayak gitu. Jadi, orang tuh bisa berbenturan kayak begitu, udah pasti seni itu bisa menyulut emosi, udah pasti seni itu ada kaitannya dengan moralitas, tapi perspektif apa yang diandaikan atau melekat pada dua pihak yang saling berseteru itu. Ya pastinya kalau kita lihat dari contohnya, dua pihak yang saling berseteru itu, ya satu pastikan memegang otonomi dari art gitu ya, otonomi dari senimannya. Nah, yang satu lagi kan pasti kan memegangnya kan otonomi dari moralitas gitu. Yang satu otonomisme, yang satu moralisme. Saya gunakan contoh itu untuk menggarisbawahi itu gitu. Tapi apakah di dalam dua contoh itu ada konten tragedi? Di situ saya pengetahuan saya terbatas untuk hal itu. Kayak gitu. Jadi saya belum nemuin tulisan yang menunjukkan ada konten tragedi di dalam dua karya itu gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah bisa dibangun narasi yang tragis di dalam melalui dua karya itu? Ya bisa-bisa saja
kayak gitu. Tapi itu pastinya butuh waktu. Mungkin satu hal lagi, kenapa Nussbaum itu ini dugaan sementara saya gitu ya. Kenapa Nussbaum itu memilihnya tuh karya sastra gitu dan musik juga karena ada temporalitas di situ. Ada waktu kayak gitu. Karena untuk mengubah bingkai moral orang itu butuh waktu kayak gitu. Kayak Hecuba tadi, udah jadi budak aja dia masih tetap mempertahankan keyakinan moralnya. Kayak gitu. Itu kan berjalan di dalam waktu sampai akhirnya dia menemukan ada momen di mana momen puncaknya ketika dia itu menemukan anaknya yang dia titipkan sama sahabatnya dibunuh oleh sahabatnya itu sendiri. Dan itu kan terjadi dalam episode waktu ya, temporal gitu. Ya, dan disitulah akhirnya dia berubah kayak begitu. Jadi saya rasa kenapa narasi, terus juga dia ngomongin musik, dia juga sempat ngomongin film gitu, ya nyinggung film gitu, ya mungkin dugaan saya karena ada waktu, gitu, ada aspek temporal di dalam karya seni, kayak gitu, yang akhirnya bisa memiliki kapasitas bagi transformasi moral, gitu, gitu, Pak Ferdinand. Martin. Terima kasih. Ini melanjutkan sebenarnya gitu ya, melanjutkan ada 2 pertanyaan nih, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir. Menurut Pak Ferdinand pribadi gitu ya, seharusnya seni itu dilihat jadinya cenderung apa Pak? Otonomisme atau moralisme? Itu yang pertama. Kalau saya mau melanjutkan pertanyaan ini, atau Nussbaum gitu ya. Gitu. Atau Nussbaum. Itu tambahan saya yang Nussbaumnya ya. Ini bukan pertanyaan penanya. Lalu nomor 2, menurut Pak Ferdinand, bagaimana kondisi populer atau umum mengenai seni itu dilihat dewasa ini? Apakah cenderung dia otonomisme atau moralisme? Atau Nussbaum, saya tambahin lagi Nussbaumnya, biar pertanyaan saya sekaligus ikut di dalam pertanyaan. Oke, thank you Pak. Kalau posisi Nussbaum itu sih mungkin enggak mengajukan atau tidak merekomendasikan apakah otonomisme atau moralisme. Dia kan pertama mengajukan satu pandangan yang lebih moderat gitu. Kedua, konten pandangan moderatnya ini kan lebih deskriptif gitu ya, tidak normatif gitu. Lebih deskriptif gitu. Mau mendeskripsikan bagaimana seni itu ya normatifnya dalam artian ya dia milih bahwa art itu punya peran besar gitu ya bagi moralitas. Itu milih itu normatif itu. Ya, tapi enggak cuman berat di situ, tapi dia juga lebih deskriptif dalam artian mendeskripsikan bagaimana seni jadi bukan cuma normatif dalam artian seni itu punya peran, tapi bagaimana juga dia berperan dan bersinggungan dengan moralitas gitu. Jadi bukan cuma normatif saya, tapi ada sisi deskriptifnya juga gitu. Kalau seni zaman sekarang, saya rasa sih yang berlaku banyak kan ya. Ya sebatas yang saya pahami, sebatas yang saya ketahui, masih berkecimpung di mungkin berat di moralisme ya, kayak gitu. Berat di moralisme gitu. Ya, berat di moralisme dalam artian gini, kalau damai-damai aja nggak ada kontroversi, oh berarti itu cocok pandangan keyakinan moral yang saya pegang sama muatan moral yang katakan saja itu dipikul oleh karya seni tertentu gitu. Tapi ketika tidak berkecocokan yang muncul kontroversi. Dan kontroversi itu sering kalau di negara kita gitu. Saya rasa begitu. Dan saya rasa saya tidak 100% menentang otonomisme atau misalnya moralisme gitu ya. Maksudnya dua pandangan ini pastinya tumbuh dalam konteks tertentu gitu, dalam situasi tertentu gitu. Misalnya pemakaian atau keputusan untuk memakai sudut pandang tertentu itu kan nggak lepas dari situasi, nah, gitu.
ya, tidak terlepas dari situasi tertentu gitu. Ya, karena balik lagi, Pak, itu yang pertama. Lalu bentuk dari karya seninya itu kan juga punya kompleksitas yang berbeda gitu. Ya, dengan apa yang barusan saya sampaikan, saya hanya menunjukkan bahwa Nussbaum merujuk ke karya seni naratif untuk menunjukkan bahwa dia itu punya kapasitas membangkitkan emosi tertentu sehingga itu bersinggungan dengan persoalan moral, kayak gitu. Tapi karya seninya, bentuk karya seninya naratif, kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya karya seninya itu visual yang punya kompleksitas yang berbeda, saya rasa juga kecuali ada konten narasinya ya dan kontennya tuh tragis gitu. Ya pastinya kita bisa pakai perspektifnya Nussbaum gitu. Ya, tapi kalau misalnya karya seninya yang beda gitu, kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan, kayak misalnya apakah karya seni abstrak itu bisa kayak begitu, punya daya yang sama gitu untuk membangkitkan emosi dan uh, ada muatan moralnya gitu. Padahal abstrak gitu, misalnya composition-nya Piet Mondrian gitu, katakan seperti itu. Itu kan pastikan butuh pemahaman konteks tertentu dan yang di dalamnya pasti ada narasi gitu ya, dan butuh waktu tertentu juga gitu Pak untuk bisa menilainya gitu. Nggak sehitam putih. Oh kalau karya seni ini otonomisme atau ini moralisme atau karya yang ini saya ya moderat otonomis atau moderat moralisme gitu. Ya. Saya rasa kalau sampai bisa begitu itu terlalu menyederhanakan aja sih Pak, terlalu menciutkan kalau seperti itu. Iya, betul Pak. Terima kasih untuk jawabannya Pak Ferdinand, terima kasih banyak. Ibu Bapak yang mungkin nanti masih mau bertanya, mungkin nanti bisa langsung ke panitia gitu ya, karena memang waktu juga yang harus menyudahi kita. Terima kasih banyak Pak Ferdinand. Ini satu diskusi yang menarik dan ini bisa memberikan kembali lagi ya, kalau buat saya kenapa saya sangat tertarik untuk mengangkat Pak Ferdinand di dalam webinar JSDS, karena untuk membangun wacana desain sosial itu kita memerlukan banyak dasar-dasar pengetahuan. Ya, dalam hal ini pada hari ini oleh Pak Ferdinand diberikan salah satu pandangan yang sifatnya filosofis, dan ini bisa membantu semua teman-teman di sini yang juga seorang yang inisiator, fasilitator gitu ya, yang bela rasa tadi gitu, yang punya compassion terhadap situasi di masyarakat dan menggunakan keilmuan desain untuk melakukan perubahan. Saya pikir ini bisa menjadi satu dasar teoritis dan filosofis tentang apa yang sedang dilakukan oleh semua kita di sini sebagai inisiator dan fasilitator. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ferdinand. Saya kepada Sorry, Ibu Pak Martin. Ya Pak Ferdinand. Satu hal lagi gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya, ini anggaplah sebagai penutup gitu ya dari saya gitu ya. Compassion itu kan kalau buat Nussbaum itu kan salah satu bentuk emosi yang satu bisa dipancing atau dibangkitkan oleh karya seni tertentu gitu ya, terutama seni naratif gitu ya. Lalu kan compassion ini kan bisa mengarahkan imajinasi kita ya kepada atau demi kebaikan orang lain gitu ya, dan bisa ngebayangin penderitaan orang lain, dan pada saat membayangkan itu kita menderita bersama-sama dengan orang lain itu akhirnya memojokkan kita pada satu pertanyaan, what should I do gitu terhadap penderitaan orang lain, what should I do terhadap kondisi masyarakat yang kita hadapi, misalnya seperti itu gitu. Dan itu kan dari situ kan akhirnya kan jawabannya kan pasti itu bagian dari pertimbangan etis gitu. Nah, saya untuk mengenai hal itu saya kasih satu cerita pendek gitu ya tentang Adam Smith gitu. Jadi
mungkin bedanya ya, compassion sama empathy gitu ya, sama pity gitu ya. Maksudnya di sini. Ini contoh ekstrim ya, dari melibatkan salah satu filsuf moral juga namanya Adam Smith gitu. Jadi Adam Smith itu dulu sempat membayangkan ya penderitaan orang-orang atau masyarakat tertentu yang terkena bencana, Pak Martin. Saya lupa waktu itu bencananya di mana gitu, dan itu katastrofi yang besar sekali gitu. Adam Smith itu ceritanya sampai nangis-nangis, nggak bisa tidur, gitu. Ya, membayangkan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang dia ketahui gitu, ada bencana gitu. Ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah Adam Smith itu sempat ditanya begini, kalau dengan memotong satu jari kelingking kamu itu bisa meniadakan penderitaan orang-orang di sana, di negara lain itu, gitu. Apakah kamu mau ngelakuinnya? Gitu, Pak Martin. Terima kasih Pak, menggelitik penutupannya. Oke. Thank you Pak Ferdinand. Saya nggak berani komentar, takutnya nanti diskusi kita jadi semakin sebenarnya seru dan saya mau meneruskan gitu, tapi mungkin karena waktu juga kita mesti berhenti. Tapi semoga pertanyaan dari Pak Ferdinand atau refleksi dari Pak Ferdinand terakhir itu bisa mendorong, memantik gitu ya, refleksi dan imajinasi ibu bapak yang ada di sini gitu. Apalagi tadi memang juga disampaikan oleh Mus Baum gitu ya. Salah satu yang dipantik oleh tragedi itu adalah imajinasi. Iya, Oke. imajinasi. Ya, terima kasih banyak Pak Ferdinand sekali lagi.